Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Leli dari Maksud Standar Academy dan kali ini kita akan membahas mengenai Tani Hub. Kenapa kami penasaran ingin membahas mengenai Tani Hub? Karena tentunya sebagai young entrepreneur atau new entrepreneur, kita penasaran kenapa sih Tani Hub bisa mendapatkan pendanaannya, bagaimana cara mereka mengelola pendanaannya, dan bagaimana akhirnya mereka masuk ke dalam pengadilan PKPU. Dan ini juga bisa menjadi pelajaran untuk para investor dari modal Ventura dalam menyalurkan pendanaan. Modal Ventura ini bukan berarti tidak menangis darah ketika ada startup yang mereka biayai dan tidak berkembang cukup baik. Dan modal Ventura ini bukan berarti tidak bertanggung jawab, seharusnya mereka juga bertanggung jawab kepada masyarakat. Kenapa? Karena beberapa modal Ventura juga berasal dari crowdfunding. Salah satu crowdfunding itu adalah perbankan. Kita, masyarakat umum, mungkin uang yang kita tabungkan di perbankan itu tidak cukup besar, tapi jika uang tabungan itu ditambahkan dan dikolektif dari seluruh rakyat Indonesia yang punya 1-5 tabungan mungkin, maka hasilnya akan menjadi dana yang luar biasa besar. Akan tetapi, jika dana yang luar biasa besar itu tidak disalurkan untuk bisnis-bisnis yang produktif, yang akan impactful kepada masyarakat, tentunya itu tidak akan memberikan atau tidak akan memacu perputaran ekonomi dengan baik. Kita mulai kisah Tani Hub dari sejarahnya dulu ya teman-teman. Jadi, pertama kali didirikan 11 Oktober 2015. Ini adalah acara coaching dari sebuah instansi. Yang pertama kali mendirikan itu adalah Miftahul Khoiri, William Setiawan, Michael Zofan Sugianto, Wawan Setiawan, dan Wahyu Setio Nugroho. Mereka membentuk Tani Hub dengan visi Tani Sejahtera Indonesia Swasembada. Ide Tani Hub itu sendiri lahir dari Miftahul Khoiri karena keprihatinan membaca berita tentang tani tomat yang membuang tomat ke selokan-selokan karena harga jual yang jatuh. Masing-masing orang dari grup ini membagi pekerjaan. Yang pertama, Wawan membuat coding, desainnya ditangani oleh William, Michael fokus ke pemasaran, dan Wahyu mencari pelanggan. Sebenarnya yang berperan sangat kuat untuk membentuk Tani Hub menjadi sebuah startup itu bukan kelimanya itu teman-teman, akan tetapi dari ide itu mereka diajak oleh coachingnya untuk mendirikan perusahaan dan untuk menjalankan usaha lebih serius lagi. Dilihat dari gambar yang paling tengah itu Miftahul Khoiri. Kita lihat dari gambar sebelah kiri itu adalah Wahyu Setio Nugroho, William Setiawan. Setelah Miftahul Khoiri ada Wawan Setiawan, baru sebelahnya lagi adalah Michael Jovan Sugianto. Jadi 5 orang pendiri ini yang meneruskan ide Tani Hub-nya hanya 4 orang, karena yang satu yaitu Wahyu, dia mengundurkan diri harus meneruskan kuliahnya di UI. Jadi usia dia pada saat mengundurkan diri dari Tani Hub itu adalah 18 tahun. Masih pada muda ya teman-teman. Hebat banget. Kita cerita tentang profil CEO-nya. Tani Hub ini dari pertama kali berdiri sampai kini sudah mengalami 3 kali formasi CEO. CEO yang pertama itu berasal dari luar lingkaran 4 orang tadi. Mereka memulai dengan merekrut Mas Ivan Ari Sustiawan. Kenapa mereka rekrut dari luar? Pertimbangannya adalah mereka ingin mencari orang yang punya pengalaman untuk menjalankan Tani Hub ini. Jadi, Mas Ivan Ari Sustiawan punya background pendidikan adalah accounting Universitas Trisakti, lulusan tahun 2000. Sedangkan pengalaman bekerjanya, banyak pekerjaannya kalau kalian lihat di LinkedIn-nya. Terakhir itu dia menjadi Internal Control Manager, INT 2 tahun, Carrefour 7 tahun, Vice President Finance A2B 7 bulan, dan CEO Tani Hub dimulai dari Januari 2017 sampai dengan Maret 2021. Bagaimana nasibnya sekarang? Dia banyak lompatan from startup to startup, dan finalnya dia berada di media sekarang ini. Sebetulnya saya agak terkejut juga ya, sebagai lulusan teknologi pangan dari IPB, itu semua pimpinannya ataupun semua jajarannya itu tidak ada yang berasal dari pertanian. Kepemimpinan kedua itu dipegang oleh Pamitra Wineka. Pamitra Wineka ini sejak awal pendirian itu dia juga sudah gabung teman-teman. Akan tetapi dia menjadi board of director. Namun, bulan Mei 2021 sampai dengan Juni 2022, dia menjabat menjadi CEO dari Tani Hub. Background pendidikannya adalah finance. Pamitra menuliskan dirinya kini menjabat sebagai komisioner PT Bank Neo Commerce Tbk mulai Oktober 2020. Artinya nih ada apa ya? Ada diagram Venn antara Tani Hub dengan PT Bank Neo Commerce. Mungkin kalian tahu apa itu Bank Neo produknya? Ini udah banyak di pasaran, namanya Aku Laku. Jadi sebetulnya sedikit tanda tanya sih, apakah dana Tani Hub itu memang hanya digunakan untuk Tani Hub atau dia membuka cabang perusahaan lain yang dan apakah itu diketahui oleh investor atau tidak? Who knows? Sedikit mau cerita, ada yang namanya Wawan B. Setiawan dengan background IT. Dia salah satu yang punya pengalaman bekerja di industri profesional. Jadi sebelumnya dia bekerja di PT Surya Raya, Rubberindo Industry, yang merupakan bagian dari Astra Group yang menghasilkan produk ban. Dia bekerja sebagai PPIC staff sampai dengan tahun 2017. Dimanakah dia sekarang? Dia sekarang self-employee di PT Inarai Solusi Bersama. Konsep bisnis. Jadi kalau kita lihat dari websitenya,
Websitenya masih teman-teman, walaupun nanti kita lihat situasi dan kondisi terbaru. Struktur entitas dari Tani Hub berawal dari mimpi untuk mensejahterakan para petani kecil. Dibuatlah Tani Hub. Tani Hub dibentuk menjadi Tani Hub Group melalui unit bisnisnya, yaitu ada Tani Hub Fund, Tani Hub Food Solution, Tani Supply, Tani Packing House, Tani Foundation, dan TMK, yaitu Tani Mitra Koperasi. Fungsi masing-masing dari grupnya itu adalah Tani Fund itu memberikan pembiayaan bagi petani dan pedagang, sedangkan Tani Supply adalah untuk rantai pasok. Ini itu sendiri karena melihat cash flow dari petani. Ada celah pembayaran jatuh tempo. Biasanya kalau kita menjadi petani, pembayarannya itu baru 15-30 hari setelah panen. Sedangkan Tani Hub ini ingin agar produk pertanian itu, agar petani-petani kecil itu dibantu supaya cash flow-nya bisa lancar. Produk pertanian itu bukan berarti semua produknya langsung bagus, walaupun kita melakukan pemeliharaan tanaman, akan tetapi produk-produk pertanian itu menghasilkan beberapa grade. Biasanya untuk grade A itu cuma bisa mencapai 20-30% dan biasanya masuk ke supermarket. Sedangkan produk B dan C-nya itu masuk ke pasar tradisional. Akan tetapi kadang-kadang kita juga bisa menemukan produk A atau grade A di pasar tradisional, tergantung pasarnya. Untuk teman-teman yang mau membangun new entrepreneur atau membangun idenya, ini bisa meniru Tani Hub untuk membuat bisnis modelnya. Nah, saya gambarkan di sini, di mana key partner dari Tani Hub itu adalah supplier. Suppliernya adalah petani. Yang kedua adalah distributor dan shipping service untuk ekspor. Yang kedua adalah key activities-nya online sales dan product delivery via application. Yang ketiga mengenai value proposition. Jadi value proposition-nya adalah untuk memotong proses panjang dari produk-produk pertanian ke tangan konsumen. Dan diharapkan kualitas produknya juga terjamin, harga terjangkau, dan pelayanan yang baik. Ini idenya bagus sih sebetulnya. Tapi kita lihat ya hasilnya. Kunci dari sumber dayanya itu adalah sumber daya manusia, aset fisik, dan sumber daya alam. Sebetulnya saya tahunya untuk aset fisik mereka semuanya masih sewa ya guys. Jadi nggak ada yang menjadi aset kepemilikan. Untuk customer relationship-nya, mereka menggunakan online service, feedback, sosial media, digital shopping. Walaupun saya pernah nyoba nih ya untuk online service feedbacknya, nyoba kontak ke WhatsApp-nya, itu WhatsApp-nya tidak dikenali lagi. Jadi nggak bisa dikontak. Terus channelnya melalui website, mobile application, dan sosial media. Nah, kalau lihat websitenya, untuk perusahaan yang sudah dapat dana 1 triliun seharusnya bisa lebih bagus lagi ya guys. Untuk customer segment, itu ada individual, ada organisasi. Kemudian cost structure, itu berasal dari produksi bahan baku, gaji karyawan, biaya distribusi, dan biaya programmer. Yang terakhir adalah revenue stream, itu mulai didapatkan dari delivery fee, penjualan produk, iklan, donasi, dan mitra kerja. Untuk teman-teman yang mau membuka startup, penting untuk melihat halaman website pertama. Ini sangat menentukan investor ataupun Ventura mau memberikan dananya kepada kalian. Jadi di halaman pertama website Tani Hub itu terlihat visi-misi mereka. Yang pertama adalah memberikan layanan untuk delivery. Jadi proses pemesanan yang anti ribet katanya. Dan yang kedua, dia menyatakan bahwa 2000 plus ragam pilihan produk. Yang ketiga, produk segar berkualitas. Dan yang keempat adalah pengiriman fleksibel dan bebas biaya. Atau disebutnya gratis ongkir. Nanti kita lihat lagi ya untuk gratis ongkirnya. Dan di dalam website juga terlihat informasi telah melayani 18.000 plus usaha kuliner mikro hingga restoran. Nah, ini nggak tahu ya self-declare atau enggak. Kenapa? Karena kebayang nggak sih? Kebetulan saya juga kan mengajar di universitas dan ketika tanya sama student saya, do you know apa itu Tani Hub? Jawaban mereka nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Kalian tahu nggak sih produk-produk ataupun startup untuk delivery produk? Atau produk-produk segar, dia ngasih tahu beberapa startupnya. Tidak ada satupun dari startup itu merupakan Tani Hub. Sebetulnya dulu nih pas kita pernah mau dikontrak Tani Hub di tahun 2019, sebelumnya saya juga udah tanya sama karyawan, tanya satu-satu, do you know Tani Hub, do you know Tani Hub, do you know Tani Hub? Dan no one from them itu tahu Tani Hub di tahun 2019. Padahal di tahun 2019 itu Tani Hub sudah mendapatkan pendanaan. Di Januari 2017, tahun pertama di mana mereka mendapatkan suntikan dana. Sekarang saya mau menginformasikan mengenai manufacture atau warehouse. Jadi kalau dari model bisnisnya itu mereka hanya mengambil produk dari petani, kemudian punya manufacture atau warehouse untuk menyimpan produk-produk tersebut. Mereka punya beberapa warehouse. Nanti saya ceritakan ada berapa banyak warehouse yang mereka punyai. Kemudian dari warehouse atau manufacture tersebut mereka akan menyalurkan atau mendistribusikan kepada masyarakat ataupun pelanggannya, baik itu B2B maupun B2C. Dari peta yang diambil dari website itu menyatakan bahwa kami telah menjangkau 400 plus kota dan kecamatan, dan mereka menempatkan ada gambar yang hijau dan ada gambar yang warna hitam. Yang warna hitam itu adalah fasilitas distribusi adanya di Cikarang dan di Surabaya. Sedangkan fasilitas packing house itu ada di Cilember, Jawa Barat, Pengalengan, dan juga Malang. Meskipun dari websitenya menginformasikan bahwa jangkauan lokasinya mencakup Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali. Kemudian
organisasi ataupun Tani Hub ini telah disertifikasi. Kalau dari lambangnya ada ISO 22000, kemudian HAS 23000, dan juga sertifikasi halal. Sebetulnya HAS sama sertifikasi halal sama aja ya, karena yang sekarang berlaku di Indonesia adalah sertifikasi halal dengan logo warna ungu dari BPJPH. Diinformasikan dari koran kontan.co.id bahwa sertifikasi ISO 27001 juga sudah diperoleh oleh Tani Hub. Diraih untuk Tani Hub Group untuk kedua unit bisnisnya yaitu Tani Hub dan juga Tani Fund dari Badan Sertifikasi Taraf Internasional Tufrenland pada tahun 2019. Raihan ISO 22000 dari Tufrenland pada Rabu tanggal 2 bulan 9 tahun 2020. Perlu diingatkan bahwa ini hanya awalan saja karena kami juga sedang mengejar sertifikasi untuk warehouse di Bogor, Bandung, Kartasura, dan Surabaya. Ungkap dari Sario, Director of Supply Chain Tani Hub Group. Tani Hub ini punya segudang award teman-teman, jadi pada bulan Mei 2020, Tani Hub memenangkan penghargaan Indonesia Corporate PR Award atau IPRA dari Wartawan Ekonomi dengan predikat The Most Popular Company for Publication Activity Strategy in the Agribusiness Technology. Kemudian oleh majalah SWA juga dia dapat Indonesia Original Brand Award 2020 dengan E-Commerce of Agricultural Products. Kemudian dari Marketplace sebagai The Marketers Consultant Pemasaran, dia mendapatkan Omni Brand of the Year 2020. Tahun yang sama, dari Asian Venture Capital Journal, dia mendapatkan Asian Private Equity and Venture Capital Award 2020. Tani Hub juga meraih Indonesia Financial Award 2020 Millennial Choice dari Economic Research Consulting and RRI. So, banyak banget. Belum juga dia dari Forbes. Oh, crazy banget nggak sih? Luar biasa banget awardnya. Tentunya, yang menjadi penasaran buat kita semua berapa funding yang dia peroleh. Nah, jadi Tani Hub ini sudah 3 kali memperoleh pendanaan sejak berdiri. Pertama, dia mendapatkan seed round. Jadi kalau teman-teman mau dapat seed round, berapa nilainya? Nah, Tani Hub ini pada bulan April tahun 2018, dia dapat seed round sebesar 2 juta USD. Jadi 2 juta USD berarti sekitar hampir 3 miliar rupiah dari Alpha DWC Ventures. Kemudian pada bulan Mei 2019, dia mendapatkan pendanaan sebesar 10 juta USD. Jadi sekitar 150 miliar rupiah dari putaran seri A, berasal dari Open Space Venture, Into the Venture, Golden Gate, dan DFS Lab. Berikutnya, pada April 2020, dia memperoleh pendanaan sebesar 17 juta USD dalam putaran pendanaan seri A extension dari Open Space Venture, Into the Venture, UOB Venture, Vertex Venture, Golden Gate, Tenaya Capital, and BRI Venture. Jadi kebayang nggak sih? 17 juta USD, 493 miliar rupiah. Oh, gede banget. Seri A extension tadi atau seri A plus itu bagian daripada Singapore Venture Capital and Private Equity Association atau SVCA, dan dia juga dianugerahi Open Space Venture Deal of the Year. Bagus banget kan? Kemudian startup agritech Tani Hub Group mendapatkan seri B sebesar 65,5 juta USD setara dengan 942 miliar rupiah. Crazy. Jadi Tani Hub ini sebetulnya sudah mendapatkan dana lebih dari 1 triliun. Jadi tepatnya 1,3 sekian atau 1,4 triliun rupiah. Kemudian startup agritech Tani Hub Group meraih pendanaan seri B sebesar 65,5 juta USD atau setara dengan 942 miliar rupiah dari sejumlah investor yang dipimpin oleh MBI Venture. Investor yang ikut berpartisipasi dalam pendanaan ini adalah Adventures, BRI Ventures, Floris Ventures, Intuitive Ventures, Open Space Ventures, Tenaya Capital, UOB Venture Management, and Vertex Ventures. Di situ ada BRI Ventures, guys. Jadi untuk kalian yang menabung ke BRI, uang yang kalian tabung itu disalurkan melalui salah satunya adalah Tani Hub. Jadi pendanaan yang sudah terkumpul dan sudah digunakan oleh Tani Hub itu mencapai 1,4 triliun rupiah. Wah, gede banget ya. Kita kalau dapat 1,4 triliun bisa ngapain ya? Bisa mendunia, ya nggak sih? Harusnya bisa Sabang sampai Merauke ya nggak? Dan MBI Venture ini adalah mendanai Sayurbox. Next, kita ngomongin mengenai Tani Hub menyatakan mundur pada Juli 2022 di bawah kepemimpinan Pamitra Wineka. Jadi Pamitra Wineka ini adalah co-founder dan CEO Tani Hub. Bagaimana dengan latar belakang Pamitra Wineka ini? Pamitra Wineka itu S1-nya matematika dari Institut Teknologi Bandung tahun 2009, kemudian mengambil S2 Economic University of Illinois at Urbana-Champaign 2011,
Kemudian pengalaman kerjanya, pertama kali bekerja sebagai researcher di The World Bank tahun 2012 sampai 2016. Kemudian komisaris PT Trimuda Nusa Citra tahun 2019 sampai tahun 2020. 2 tahun menjadi Deputy Head of Productive Loans Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI 2020 sampai sekarang. Kemudian komisaris PT Bank Neo Commerce TBK tahun 2020 sampai sekarang. Presiden dan CEO co-founder Tani Hub 2016 sampai 2021 dan CEO Tani Hub 2021 sampai sekarang. Jadi dia ada beberapa diagram Venn ya. Diagram Venn-nya ketika dia menjadi ataupun gabung di Tani Hub, dia menjadi komisaris Trimuda Nusa Citra, dia juga menjadi AFPI, kemudian dia juga komisaris PT Bank Neo Commerce, dan dia juga presiden dan co-founder Tani Hub. Masuk akal. Tani Hub Group memiliki layanan Tani Hub E-commerce, Tani Supply, dan teknologi finansial pinjaman atau fintech lending. Startup Tani Hub ini mencatat peningkatan pendapatan kotor sebesar 639% secara tahunan IOI pada tahun 2020. Meskipun saya nggak pernah belanja guys selama Tani Hub ada. Seriously, beneran banget. Dan saya juga tanyain student, nggak ada yang punya. Karyawan pernah ada salah satu yang beli, sedangkan yang lain nggak. Jadi dari beberapa generasi karyawan, cuma ada satu yang pernah belanja di Tani Hub. Jadi kalau tahu dia pendapatan kotornya 639%, wow banget ya. Mungkin dari B2C atau B2B. Kemudian startup pertanian Tani Hub menghentikan operasional 2 warehouse atau pergudangan yakni di Bandung dan Bali serta melakukan pemutusan hubungan kerja pada Februari 2022. Jadi sudah dapat suntikan dana 2018, 19, 20, 21, 22. 5 tahun langsung gulung tikar. So cute. Kemudian di 9 Juni 2023, PT Alpha Suara Consultant dan Ludwina Emilia Max selaku pemohon mengajukan permohonan PKPU pada Jumat 9 bulan 12 tahun 2022 dengan perkara nomor 363 PDT Sus strip PKPU/2022/PN Niaga Jakarta PST. Dari sumber yang sama, putusan gugatan sementara PKPU atas Tani Hub seharusnya sudah terbit tanggal 24 Januari 2023. Kemudian Tani Hub melaporkan TBK 90 yaitu tingkat keberhasilan bayar peminjam dalam jangka waktu 90 hari rata-rata 30% sejak beberapa waktu yang lalu, dan saat ini website serta aplikasi Tani Hub sudah tidak bisa diakses lagi. Website bisa sih, tapinya setelah coba diklik, nggak bisa klik, kayak di close gitu. Begitu tidak mencapai lagi, kita akan melakukan pembekuan usaha hingga perizinan OJK-nya dicabut. Tahapan terakhir adalah saat perusahaan tidak bisa melakukan apapun lagi. Nah, juga diinformasikan bahwa tadi kan aku lupa ya ngasih tahu siapakah CEO ketiga dari Tani Hub. CEO ketiga dari Tani Hub itu adalah Joni Widodo, eksekutif kelas kakap. Kenapa? Karena beliau adalah pendiri OLX. Mungkin kalian yang udah pernah pakai OLX. Kalau OLX sudah tahu ya. Dalam halaman LinkedIn-nya, ia menyatakan bahwa dia mengisi jabatan CEO Tani Hub itu pada periode Juli sampai Desember 2022. Jadi mungkin dia mau bilang bahwa dia nggak bertanggung jawab atas drop atau hancurnya Tani Hub. Jajaran direksinya Tani Hub ada 6 orang. Siapa aja yang masih bertahan? Jadi yang masih bertahan itu masih ada Michael Zovan Sugianto dari Universitas Bina Nusantara, dan satunya lagi adalah William Setiawan sebagai Chief Marketing Officer dan Co-founder Tani Hub dengan background graphic design 2010 sampai dengan 2014. Jadi dia kuliahnya 2010 sampai 2014. Setelah itu dia udah gabung langsung di Tani Hub. Oke, sekarang kita ngomongin masalahnya Tani Hub. Crazy nggak sih kalian? Punya dana 1,4 triliun dan itu sama sekali gerakannya nggak kedengeran. Nggak tahu ya, mungkin kita beda pergaulan kali ya. Tapi sebagai ibu-ibu yang beli sayuran dan beli buah, dan kadang-kadang dikontak orang, beli sayuran, beli buah saya dong gitu ya. Atau misalnya saya ada di dalam kumpulan dari entrepreneur sekitar 400-an entrepreneur di Indonesia, dan di situ suka nawar-nawarin produk. Tapi di situ nggak pernah ada juga Tani Hub. Terus di lingkungan saya juga nggak ada Tani Hub, dan tahu Tani Hub cuma karena kita dipanggil ataupun direkomendasikan untuk menjadi konsultannya mereka. Tapi nggak dapet proyeknya. Jadi mereka bukan klien kita, jadi kami tidak punya kontak relasi apapun dengan Tani Hub. Kami independen dalam menceritakan problematik. Dilihat dari gambar kebaikan untuk satwa, produk-produk yang diberikan ataupun produk-produk yang disalurkan itu kelihatan bahwa produknya lumayan tradisional ya. Kalau misalnya saya ibu-ibu yang suka belanja di pasar gitu ya, kalau misalnya produknya grade-nya segini, berarti harganya harus harga tradisional ya, nggak bisa pakai harga yang level supermarket. Jadi kelihatan kalau grade-nya B dan C. Dan beberapa sudah terlalu matang, artinya apakah banyak produk yang rusak di Tani Hub? Sebetulnya pas kita kunjungan ke sana, iya. Jadi pada saat saya juga melakukan review terhadap pabriknya, kita ngeliatin pabriknya, salah satu review saya adalah
Ketika ada produk yang mau matang, maka marketingnya harus sudah gembar-gembor ataupun sudah menurunkan harganya, diskon 30%, 20%, atau 50%. Ketika kita punya produk yang sudah matang dan didistribusikan, maka kemungkinan dia akan benyut ataupun akan genjur di jalan itu tinggi. Jadi marketing harus segera gercep untuk menjual. Jadi pada saat kita melakukan kunjungan ke sana, satu kali kunjungan bisa melihat sebetulnya dari Maxet sendiri ketika mengunjungi langsung kita cek apakah produknya bagus, apakah pabriknya cukup memadai, apakah karyawannya punya pengetahuan yang memadai, dan satu kali kunjungan itu langsung berasa nih inefficiency production-nya, ineffective marketing-nya, lack of knowledge of products, and bad strategy-nya. Itu langsung berasa banget. Seharusnya ini sudah bisa terbaca oleh investor di 2019 sebelum mereka mendapatkan pendanaan 17 juta US. Itu bisa kita baca langsung ketika kita memasuki pabrik supaya lebih independen dalam menceritakan. Tapi kita lihat dari picture aja. Kita juga bisa melihat dari picture ini, dari gambar ini, bahwa satu box itu ditangani oleh 2 orang. Ini juga pas kunjungan berasa, teman-teman. Kenapa? Karena sepertinya mereka nggak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Jadi waktu itu pas datang, jumlah orangnya dengan pabrik yang lumayan kecil, itu kayaknya nggak sampai 1000 meter persegi. Kayak cuma sekitar 500 meter persegi. Jumlah orangnya mencapai mungkin sekitar 30 orang, 30 atau lebih orang. Saya ngerasa pada saat masuk aja udah ngerasa crowded, terlalu crowded. Satu-satu nih, kalau dari picture ini kelihatannya seperti ini, sebetulnya pas saya masuk, ada beberapa orang yang masih kayak berdiri nggak tahu mau ngerjain apa. Knowledge-nya nggak dibangun, trainingnya nggak dibangun, visi misinya nggak paham, dan budaya kerjanya juga belum dibangun. Ketika memasuki buah potong, tidak ada fasilitas potable water, atau untuk standar food safety, jadi kalau kita menangani buah potong, airnya harus air matang, tidak boleh air mentah. Karena produk tersebut langsung dikonsumsi. Jadi kalau misalnya kita ngomongin food safety, buah potong ini masuk ke dalam kategori high care. Sedangkan buah segar yang masih ada kulitnya itu masuk ke dalam low risk. Tapi kalau dia sudah dipotong-potong, sudah ada treatment lebih lanjut, maka dia harus masuk ke high care. Dan standar high care itu lumayan tinggi. Dia tidak bisa digabungkan antara penyimpanan produk raw material yang belum dikukus dengan raw material dengan material yang ditreatment. Itu satu box ditangani oleh 2 orang menunjukkan bahwa sebetulnya do not wasting your time to do grading and sorting in retail and distribution company. Yang bisnisnya, core bisnisnya adalah untuk retail ataupun untuk distribusi, jangan melakukan sorting. Kenapa? Kalau kita melakukan sorting dan grading, itu impact-nya adalah banyak tenaga kerjanya. Ketika kita kalkulasi nggak masuk. Put this job in your supplier. Supplier kita petani nggak terlalu paham, maka buatlah mereka paham. Jadi kalau di Maxet, salah satu yang bisa kita deliver adalah mendeliver training kepada petani. Next, problemnya adalah unplanned supply chain. Sebetulnya dari pabrik Cikarang yang dia pabriknya gede banget, itu nggak masuk akal. Karena ngapain produk ditumpuk? Produk pertanian itu nggak bisa ditumpuk. Jadi kenapa di Indonesia banyak rentenir, banyak juga sistem ijon, karena produk pertanian nggak bisa disimpan terlalu lama, jadi harus langsung didistribusi. Kalau mau awet, Anda harus menerapkan teknologi. Makanya tengkulak itu panen langsung distribusi ke lapak-lapak. Yang kedua, tidak punya lapak. Dari pabrik Cikarang, dia harus langsung distribusi ke lapak-lapak yang terdekat ataupun terjauh sekalipun. Distribusi dari 5 lokasi ke banyak daerah itu mahal, kan? Bikin lapak-lapak kayak sayur box, itu baru masuk akal. Dengan 1,4 triliun, masa nggak bisa? Next, problemnya tidak ada sentuhan teknologi. Ketika kita membangun platform disebut Tani Hub, tidak ada satupun jajaran direksi dari pertanian, itu juga sebetulnya tanda tanya. Teknologi platform boleh bagus, tapi tanpa dibarengi dengan teknologi pangan, Anda akan kehilangan jiwa dari pangan itu sendiri. Teknologi pangan itu banyak banget. Ada teknologi nano, ada teknologi coating, ada sensor, ada packaging. Banyak teknologi yang bisa diterapkan ketika Anda mau berbisnis distribusi ataupun retail pangan. Akan tetapi harus ahli pangan yang Anda hire untuk bisa menangani ini. Kalau di sini dilihat dari gambar, Mendak menyampaikan pada ekspor perdana ini akan dikirimkan sebanyak 14,5 ton semangka dari petani binaan asal Provinsi Lampung ke Uni Emirat Arab dengan total nilai ekspor sebesar 166,750 juta rupiah atau setara dengan 11,46 ribu USD di tanggal 21 bulan 4 2021. Apakah ini terus berlanjut? Kalau terus berlanjut bagus. Seharusnya dia 11,46 ribu USD kalau dia bisa mengirimkan per 1 minggu itu 2 kontainer, dia bisa saving income. Konsistensi dalam bidang pertanian itu sangat penting. Ketika kita mau mengirim ekspor, Anda harus paham metodenya, harus paham bagaimana memperpanjang umur simpan dari buah-buah itu. Disampaikan bahwa dari websitenya mereka bisa punya variasi produk mencapai 2000 plus. Sebetulnya bagus, bisa banyak produk. Akan tetapi ketika kita tidak fokus dengan produk-produk unggulan, maka produk yang lain akan mati. Selama ini, sejauh ini, Tani Hub ketika memperkenalkan produknya tidak ada satupun yang spesial. Seharusnya mereka bisa menjual produk-produk yang spesial. Contohnya nih ya, saya baru aja beli 370.000 satu box isi 10 kg produk mangga
gedong ginju. Kedua ada mangga alpukat. Oh my god, itu kalau beli satu box bisa 200 ribuan. Favorit banget. Saya tahu ada jaminannya ketika kita beli, nggak ada yang asam sama sekali. Produk lain yang bisa terus atau bisa dikembangkan salah satunya adalah durian. Sama produsen karena durian ini banyak peminatnya dan harganya cukup ekspensif atau harganya premium. Sayur organik. Dan ini bisa kerjasama dengan petani-petani organik sehingga kalian nih misalnya Tanihub bisa dikenal sebagai oke, Tanihub kita concern dengan sayur organik atau tomat cherry. Jadi kalau kita lihat dari websitenya, tidak ada satupun produk unggulannya yang membuat orang penasaran untuk beli. Problem yang lain itu petani dikasih hutang. Jangan memindahkan masalah dunia ke tanganmu. Nah, ini soal petani dikasih hutang, modal, uang, tanpa pengelolaan yang baik dan infrastruktur yang memadai akan melayang ke kebutuhan pribadi. Jadi harus paham konsepnya seperti apa, mereka harus punya timeline-nya seperti apa, targetnya seperti apa, itu yang belum dilakukan oleh Tanihub. Jadi kalau dilihat dari konsep websitenya pun, ketika memberikan hutang, itu belum ada konsep yang jelas untuk pemberian hutang itu. Sebagai ahli dari food safety, saya patut menyayangkan ketika dulu Tanihub mengkontak kami tidak berlanjut kerjasamanya. Yang pertama itu, saya juga patut menyayangkan bahwa dana yang begitu besar itu bisa hilang, menguap ke langit, dan tidak bisa lagi diambil. Sarannya cuma satu, you cannot grab everything sendiri. Dengan bidang finance, accounting, kamu juga harus belajar sama orang pertanian. Serahkan semua pada ahlinya. Foundation Tani Mitra Koperasi Tani Fund ahliannya dari BRI. Pembiayaan petani ke BRI itu sudah ada sejak zaman dahulu kala dan BRI sangat tahu bagaimana mengelola petani. Seharusnya ada sharing, ada kerjasama dengan BRI. BRI Venture tidak hanya memberikan dananya saja, tapi juga memberikan coaching kepada mereka bagaimana mengelola dana untuk petani. Dan yang terakhir, Food Safety Supply Chain System, itu Maksud Standar Academy ahlinya. Thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Maksud Standar Academy. See you. Saya juga ingin mendengarkan pendapat dari para ahli pengacara ataupun para ahli hukum terkait dengan kasus ini. Bisakah Tanihub diproses? Atau bisakah startup-startup yang ada di Indonesia yang gagal itu diproses secara hukum? Jika memang tidak ada proses hukum kepada semua orang yang mengelola Tanihub dan gagal, boleh dong 1,4 triliun itu dibagi untuk UMKM yang memang sudah produktif dan yang memang sudah menghasilkan dan yang memang sudah punya pangsa pasar. Jadi jangan hanya usaha yang tidak sampai ke telinga masyarakat, usaha yang hanya mengkoleksi produk-produk pertanian, kemudian seperti dijual pakai aplikasi, tapi tidak sampai ke seluruh masyarakat. Dan secara perhitungan itu tidak visible, secara ilmu pengetahuan, secara knowledge tidak memahami, karena seharusnya untuk bidang-bidang pertanian itu ada CEO, ada direktur, ada board of directornya memahami perihal pertanian, memahami teknologi pangannya atau food teknologinya, memahami food science-nya, memahami teknologi packaging-nya, teknologi distribusinya, teknologi supply chain-nya, sebelum mereka mendapatkan danaan sampai ke A+ ataupun pendanaan selanjutnya. Mungkin ini bisa menjadi bahan renungan dan juga bisa jadi bahan diskusi karena kita startup-startup yang sudah berjalan dan sudah berusaha juga untuk mendapatkan funding, sampai sekarang sulit sekali untuk mendapatkan funding. Dan sepertinya itu kayak privilege gitu untuk dapetinnya. Forum-forum yang dibuat secara terbuka, lomba-lomba yang dibuat tidak hanya sekedar lomba-lomba tapi memang memberikan impact kepada UMKM. Jadi jangan UMKM itu yang punya ide dipandang sebelah mata, yang ada mereka semua akan mati. Kita semua nanti akan malas berusaha. Udah aja jadi karyawan, ngapain pusing-pusing? Ya nggak? Dan seharusnya kita bersatu padu, harusnya kita bersinergi, yang ada kita malah saling menjatuhkan dan kita saling nggak peduli. Kalau lihat dari kejadian-kejadian startup yang ada di Amerika Serikat, contohnya kejadian Elizabeth Holmes, penipuan, prototipenya ternyata tidak benar. Ketika perusahaannya tidak berjalan, ketika usahanya collapse, para investor menanyakan, menuntut, mana ada ganti rugi atau tidak, mana pertanggungjawabannya, dan mereka bisa menuntut dan sampai ramai gitu ya di pemberitaan. Elizabeth Holmes-nya juga dipenjara, sudah dinyatakan bersalah. Sedangkan untuk Tanihub, apakah ada investor yang menuntut? Kalau tidak investor yang menuntut terkait dengan investasi mereka 1,4 triliun, artinya apa? Ada apa ini dengan mereka gitu? Nggak mungkin kan kita menggunakan uang untuk bisnis itu tidak impactful, tidak ada dampak apapun terhadap orang yang mengelola dan tidak berhasil atau gagal mengelola bisnis itu. Tidak ada peradilannya. Sekarang ada peradilan tapi hanya peradilan PKPU terkait dengan dana-dana yang tidak kembali dari masyarakat. Itu juga harus dihitung dong. Benar-benar 1,4 triliun nggak dana yang sudah tersalurkan kepada masyarakat. Klaim mereka terkait dengan penjualan mencapai 636% nyata atau hanya bohong belaka?
Tentu kita sangat menanti penjelasan ataupun informasi klarifikasi dari Tani Hub-nya sendiri. Kita juga menunggu informasi atau klarifikasi dari para investor, dan juga kita menunggu informasi dan klarifikasi dari pemerintah terkait dengan Tani Hub ini. Dari hasil diskusi dan dari sejarah serta informasi-informasi yang bisa diperoleh tadi, tentu ada pertanyaan yang sangat menggelitik terkait dengan Tani Hub ini. Yang pertama, pertanyaan mengenai kemanakah uang-uang tersebut? Kalau dilihat dari skemanya, mereka meminjamkan kepada petani, dan sebagian lagi digunakan untuk operasional menyewa gudang-gudang. Dan gudang-gudang itu disewa ya guys, bukan dibeli. Artinya, kalau kita sendiri yang berusaha menjadi entrepreneur, kemudian menyewa gudang, you will wasting your money. And then, pasti bank itu nanya sama kita, apakah itu kepemilikan? Jika bukan kepemilikan, itu tidak bisa digadaikan. Judulnya kan kayak gitu. Dan apa yang bisa digadaikan oleh perusahaan supaya bisa diberikan dana sebesar itu? Akan tetapi kalau dilihat dari sini, mereka mendapatkan dana 1,4 triliun. Dan dari dana 1,4 triliun itu, Tani Fund-nya sekarang mandek. Dan Tani Hub-nya tentunya kalau kalian mendengar dan masih membeli produknya, saya juga pengen dengar cerita kalian, karena saya sendiri sebagai masyarakat yang dekat dengan Jabodetabek ataupun dengan pusat kota tentunya bertanya-tanya kemanakah produk mereka, dan saya juga sebetulnya nggak begitu jauh dari gudang yang ada di Bogor ini. Nah, yang kedua, pertanyaan yang menggelitik dan banyak juga ditanyakan, apakah benar perusahaan ini adalah untuk money laundering? Ini kalau dilihat dari struktur penanam investasi, salah satunya adalah BRI. Dan dana-dana BRI adalah dana crowdfunding ya, karena berasal dari masyarakat Indonesia yang menabung ke bank tersebut kemudian disalurkan. Kalau kita lihat informasi-informasi dari YouTube ataupun dari ahli-ahli ekonomi Indonesia, itu menyatakan bahwa struktur biaya, struktur investasi Indonesia saat ini lebih banyak difokuskan kepada infrastruktur dan tidak difokuskan kepada manufacture. Ini benar-benar yang dihadapi oleh UMKM Indonesia. Saya tuh ada di dalam kumpulan banyak UKM dan juga sudah menghantarkan banyak training untuk UKM, dan mereka sangat merasakan sulit sekali mendapatkan pendanaan pemerintah untuk machinery ataupun packaging, kemudian pengembangan bisnis, pengembangan pabrik, itu sangat sulit. Akan tetapi untuk bisnis-bisnis yang seperti startup ini, mereka diberikan dana tanpa harus nyicil seperti halnya kita pengusaha-pengusaha nyicil. Jadi sedih juga ya untuk bisnis yang nggak gitu jalan, yang tidak terlihat, tidak impactful, itu diberikan dana 1,4 triliun, sedangkan new entrepreneur yang sudah berusaha dan sudah bisa punya income, itu tidak diberikan pendanaan. Dan kalau kita bisa bandingkan nih ya, perusahaan yang besar biasanya untuk membayar hutang itu dikasih jeda waktu setelah pabrik mereka jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan sudah berproduksi, kemudian sudah bisa ada income, barulah mereka terkena kewajiban untuk pembayaran. Sedangkan UMKM ini meminta pendanaan, itu nggak mungkin dikasih skema seperti itu. Bisa nggak kejadian money laundering? Bisa nggak? Ini diserahkan kepada pendapat masyarakat. Silakan berkomentar, karena tentunya setiap orang bisa punya persepsi masing-masing, kecuali